Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk bermajelis ilmu, terlebih khusus majelis yang terafdal, yaitu majelis tentang pembahasan tauhid. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang keutamaan tauhid, bahwa dia diantaranya adalah hal yang paling terwajib, yang dahulu seseorang diperintahkan akannya, dengan cara seseorang mentauhidkan Allah pada rububiyah, uluhiyah, asma dan sifatnya. Kemudian kita juga sudah menjelaskan bahwasanya di antara mereka ada yang mengingkarinya. Ada yang mengingkari tentang rububiyah Allah, para ateis. Ada yang mengingkari pada uluhiyah Allah, orang-orang Yahudi dan Nasara. Kemudian kita juga telah menjelaskan bahwasanya di antara keutamaan tauhid itu menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan seorang hamba. Dan dosa selain daripada dan lawan dari tauhid adalah kesyirikan. Yang dimana dosa selain kesyirikan itu dibawa masyiatillah. Jika Allah ingin mengampuninya, Allah mengampuninya. Jika Allah ingin mengadabnya, itu dari bentuk keadilannya. Akan tetapi semuanya diharapkan diampuni oleh Allah, kecuali dosa kesyirikan. Dan di bab ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis kesyirikan, bentuk-bentuk kesyirikan. Nah, qala al-katibu, berkata penulis, bab minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala aw daf'ihi. Di antara kesyirikan, seseorang memakai ikatan, ya, seperti kalung misalnya atau gelang, wal khayt ataukah dia berbentuk ikatan-ikatan atau hal yang semisalnya. Intinya, ya, seseorang menjadikan sesuatu sebab yang bukan sebab syar'i untuk li raf'il bala'i atau daf'i, untuk mengangkat bala atau mencegah bala, untuk mengangkat bala atau mencegah bala. Nah, ini. Wa qaulu ta'ala, qul afara'aytum ma tad'una min dunillah. Katakanlah ya Muhammad, bagaimanakah pendapat kalian dari siapa yang berdoa, memohon kepada selain kepada Allah? In aradiyani Allahu bidurrin, jikalau Allah menginginkan kepadanya dari keburukan, hal hunna kashifatud durri, apakah mereka bisa terhindar dari keburukan tersebut? Apakah mereka bisa terangkat dari keburukan tersebut? Nah, di sini ya Allah bertanya kepada mereka, tapi pertanyaan al-inkari namanya, pertanyaan pengingkaran. Jikalau Allah menginginkan keburukan kepada seseorang, ada yang bisa cegah? Ikhwan, ada yang bisa cegah? Tidak ada. Ya. Maka di sini juga pelajaran, kalau Allah menginginkan kebalikannya, kebaikan kepada seorang hamba, ada yang bisa cegah? Tidak ada. Kalau kita berkeyakinan bahwa segala manfaat dan mudarat datang darinya atas izinnya, kenapa tidak kembali kepadanya? Maksudnya begitu. Keinginan Allah begitu. Sehingga seorang hamba betul-betul hanya terikat bertawakal kepada Allah, sehingga dia dicukupkan. Karena qala ta'ala, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang betul-betul tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Naam.
Kemudian diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam musnadnya yang tidak mengapa pada sanad ini dari Imran bin Husain. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadi halqatun min sufr. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki pada tangannya ada ikatan dari sufr, dari sesuatu yang dia ikatkan pada tangannya. Kalau kita apa? Biasa orang-orang tua tak dahulu dikasih gelang-gelang, ya, dikatkan benang, entah dikasih kayu manis atau dikasih bawang, apalagi bayi kan. Nah, itu orang-orang yang tidak belajar. Masih ada hal-hal begitu, apalagi di kampung-kampung. Apalagi kayak di kampungnya Aswar, di Maros paling banyak juga. Ya, masih banyak beginian di kampung-kampung. Di kota saja orang-orang tua terdahulu masih banyak. Apa kata Nabi? Faqala ma hadhihi. Maka Nabi bertanya kepadanya, apa ini? Tentang apanya tadi yang ditanyakan? Sufurnya tadi. Tentang gelang yang dia pakai. Ya, ditanyakan kepadanya, apa ini? Maka orang ini ya menjawab, qal minal wahinah. Minal wahinah. Minal wahinah ini diantara hal yang sesuatu yang melemahkan. Artinya dia melemahkan apa? Misalnya kalau terkena apa, supaya dia menjadi apa? Seperti penenangnya begitu. Menjadikannya lemah dari tipu daya syaitan yang mereka anggap. Padahal dia melakukan hal yang kesyirikan. Naam. Qala inziha fa innaha la taziduka illa wahnan. Kata Nabi, lepaskan dia, karena sesungguhnya itu tidak menambah atasmu kecuali tambah lemah lagi. Bukan ini sebagai pencegah dari apa yang ingin memberi kamu mudarat menjadi lemah. Tidak, justru kamu semakin lemah karena ini. Kenapa? Karena keterikatan hatinya kepada itu bukan lagi kepada Allah, dan itu kelemahan. Karena barang siapa menyandarkan urusannya kepada selain Allah, itu adalah kelemahan. Ya, itu hakikat kelemahan. Ketika hati bergantung kepada selain Allah. Nah, qal fa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abada. Karena kalau kamu masih berada di atas ini dan meninggal di atasnya, artinya masih pakai ini jima-jima, masih engkau pakai ini gelang, dan kamu meninggal di atasnya, ma aflahta abada, kamu tidak akan pernah merasakan kebahagiaan selamanya. Kenapa? Karena dia di dalam neraka. Neraka tempatnya kesengsaraan. Ini. Jadi Nabi peringatkan dia agar dia melepaskannya, dan apa? Agar dia meraih kebahagiaan yang hakiki. Ya. Seseorang sengsara disebabkan penyakit. Sebagaimana ada datang kepada Nabi, ada seorang wanita yang kalau terkena penyakit ayam-ayam, ya, penyakit kayak apa namanya itu yang kanjak-kanjak, kejang-kejang, ya, seorang wanita, saking parahnya, biasanya ini kalau kejang-kejang sampai dia membuka uratnya, datang kepada Nabi minta didoakan, minta diruqyah. Kata Nabi, yang mana kau minta? Saya berdoa untukmu akan mengangkat penyakitmu ini, atau kamu bersabar di atasnya dan bagimu surga. Bayangkan. Akhirnya dia memilih apa? Ya Rasulullah, saya bersabar di atasnya. Kenapa? Karena hakikatnya surga. Ini orang tahu hakikat dari ujung perkara. Kan intinya masuk surga. Ya. Masuk surga ada dua jalan. Entah kita mendapat nikmat, kita bersyukur di atasnya, atau mendapat musibah, sabar di atasnya. Itu saja. Jadi bukan dari apa dan bagaimana kita, apakah kita dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit, tidak terlalu penting.
sehat dan sakit, selama kita sehat di atas kesyukuran, sakit di atas kesabaran, nah itu yang diinginkan. Nah, maka wanita ini menginginkan apa tadi? Bukan menginginkan agar terangkat penyakitnya, tapi dia bersabar agar masuk ke dalam surga. Karena itu tujuan hidupnya. Ya, sama dengan diperingatkannya ini. Lepaskan itu, karena kalau kamu tidak lepaskan itu jimat-jimatmu dan kamu mati di atasnya, kamu tidak akan pernah merasakan kebahagiaan selamanya. Kenapa? Karena kamu berada dalam neraka Allah. Nah, kemudian walau an Uqbah bin Amir marfu'an, dan ada juga dari riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Uqbah bin Amir marfu'an. Marfu' artinya terangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti ada pelajarannya dari kitab Al-Baiquniyah, insyaallah nanti ada silsilahnya. Mempelajari ilmu hadis, apa istilah-istilah. Kalau dia sampai kepada Nabi dikenal marfu'. Kalau dia sampai kepada sahabat dikenal dengan mauquf. Kalau dia sampai ke tabi'in dikenal apa, dan seterusnya. Kalau terputus di sini apa namanya, dan seterusnya. Insyaallah nanti akan ada pembahasan tentang ini. Kata Uqbah bin Amir radhiyallahu an, man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang mengingatkan dari tamim, ya, tamim ini jimat-jimat. Barang siapa mengikatkan jimat-jimat atau jampi-jampi atau mantra-mantra. Misalnya ada orang biasa di dompetnya tulisan-tulisan kan? Atau ada di laci-lacinya tulisan-tulisan. Atau ada di gelangnya, gelang kaki kah, gelang kalung kah, gelang cincin kah, gelang tangan kah, gelang pinggang kah. Kan biasa ada. Ya. Dia nukam kertas-kertas, nah simpan di mana atau apa? Entah untuk kebal. Intinya dia untuk mendapat manfaat, terhindar dari mudarat. Itu intinya. Kalau misalnya dijual-jualan untuk supaya laris dagangannya, ya, supaya sukses bisnisnya. Pokoknya segala sesuatu di sini umumnya ta'allaqa tamimatan. Siapa yang mengikatkan jimat-jimat, ya, fala atammallahu lah, maka Allah tidak akan menyempurnakannya atasnya. Wa man ta'allaqa wada'atan, dan barang siapa yang mengikatkan dirinya dengan wada'ah. Wada'ah ini biasanya apa? Disebut dengan rumah kerang, tapi artinya di sini termasuk sama dengan apa saja. Mau dengan bentuk apa saja, bentuk rumah-rumah yang dikeramatkan sehingga dia mendapat apa? Manfaat atau terhindar dari mudarat. Kalau kita biasa di kampung-kampung apa? Bocok-bocok. Kan ada kan? Biasa di kampung-kampung di kuburan dikasih kelambu. Atau biasa di rumah apa? Diikat di tiang-tiang tengah kan? Ada pisanna, ada gula merana, atau apa saja. Fala wada'allahu lah, maka Allah tidak akan, ya, wada'anya. Nah, maka Allah tidak akan meninggalkan atasnya. Wa fil lafz man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Dalam lafaz lain, barang siapa yang mengikatkan jimat-jimat, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Ya, di sini diperhatikan ada lafaz taukid dengan qada. Qada ini bermakna apa? Taukid. Sungguh dia telah melakukan kesyirikan, penekanan. Dari An Hudzaifah radhiyallahu an, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal huma faqata'ah. Dari Hudzaifah radhiyallahu an, bahwasanya ada seorang lelaki yang pada tangannya ada khaytan, benang atau ikatan, ya, minal huma, minal humma, sesuatu yang dia jadikan itu apa? Humma, himayatan. Humma yahummu himayatan, yaitu sebagai
dia jadikan ini pelindungku ini. Sama untuk mencegah dia dari mudarat. Misalnya supaya kalau kupakai ini tidak nak makan besi, kalau kupakai ini tidak nak kena kasir, kalau kupakai ini supaya apa? Intinya dia terhindar, terhalangi dari mudarat. Faqata'ah, maka Huzaifah ini memutuskannya. Watala qaulahu ta'ala, kemudian dia membaca dari firman Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billah, tidaklah mereka, dari kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah, illa wa hum musyrikun, kecuali mereka apa? Juga melakukan kesyirikan kepada Allah. Rawahu Ibnu Abi Hatim, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Ini jarangnya kita dengar, karena kebanyakan biasa yang kita dengar kitabu ya dari Ashabus Sunan. Ini juga termasuk ya Ibnu Abi Hatim. Pelajaran yang bisa dipetik di bab ini apa saja? Ikhwan. Satu, di antara kesyirikan seseorang memakai ikatan atau apa saja untuk intinya fungsinya apa? Mendapat manfaat atau mengangkat mudarat. Entah dia angkat atau dia tahan. Ini. Kedua, ulang-ulang, angkat suaranya sedikit. Siapa yang menyandarkan urusannya kepada selain Allah, itu hakikatnya apa? Kelemahan yang sesungguhnya. Itu hakikatnya kelemahan yang sesungguhnya. Naam, akhir. Jadi apa lagi yang bisa dipetik dari bab ini? Jika seseorang masih memakai ikatan sampai wafat, maka dia tidak akan pernah bahagia dalam hidupnya. Barang siapa yang memakai ikatan, ya, maka dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Apalagi kalau ini sampai dia wafat, maka dia sampai di negeri akhirat tidak akan merasakan kebahagiaan. Nah, yang lain apalagi? Sebanyak yang bisa dipetik ikhwah. Padahal sebanyak ini. Coba nilai-nilai tauhid. Banyak sekali ini yang bisa dipetik. Biar sampai 10 ini masih bisa. Kalau kita lihat. Padahal apa lagi? Di antara kelakuan para sahabat, apa yang diamalkan para sahabat ini ketika melihat hal ini? Menghentikannya, mengangkatnya, memutuskannya. Ini bahwasanya di antara karakteristik para sahabat, mereka sangat memperhatikan apa? Nilai-nilai tauhid. Ya, ini yang dikatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaknya mengubah dengan tangannya. Coba lihat. Para sahabat langsung dia lakukan. Dia potong, dia lepaskan. Ya. Ini. Di antara faedah juga yang bisa kita ambil pelajaran, bahwasanya kebaikan dan keburukan datangnya dari Allah. Ya, maka selalu sandarkan urusan hanya kepada Allah. Jangan takut ancaman apapun yang menimpa. Misalnya kita mengatakan yang hak, ya, sama tukang dukung atau sama apa, para siapapun, ya. Misalnya orang-orang Dayak, banyak kan orang takut kalau terjadi hal-hal yang apa dengan orang-orang Dayak. Kalau menjadi dai misalnya di pedalaman takut disihir, takut dia apa tidak. Ya, apalagi kalau sampai dia mengambil apa? Dukun-dukun supaya mencegah dia dari terkena sihir. Naudzubillah. Sihir pagi, sihir petang sudah cukup. Nah, apalagi seseorang mengenal Asmaul Husna dalam berdoa, itu sudah sangat cukup. Kemudian pelajaran yang bisa dipetik,
Ya. Juga dalam permasalahan ini bahwasanya siapa yang melakukan penyandaran kepada benda-benda atau ikatan-ikatan, sungguh dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Sangat jelas. Ya, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang mengikatkan suatu ikatan, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Di antara juga faedahnya bahwa kebanyakan manusia tidak beriman dengan sebenar-benarnya keimanan. Ya, mereka masih banyak terjatuh dalam kesyirikan sebagaimana firman Allah, "Wa ma yu'minu aktsarum billah." Tidaklah mereka, kebanyakan dari mereka beriman kepada Allah. Illa wa musyrikun, kecuali mereka apa? Terjatuh juga dalam kesyirikan, mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang paling penting bisa juga dipetik, kalau di zaman Nabi saja alaihi salam terjadi kesyirikan, bagaimana zaman kita? Di zaman turunnya wahyu, di zaman adanya Nabi, di zaman adanya para sahabat, masih terjadi kesyirikan di antara mereka, bagaimana dengan kita? Ya, di zaman turunnya saja ini, adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, orang yang paling cemburu terhadap kemungkaran, masih terjadi kesyirikan. Bagaimana lagi dengan di zaman kita, semakin jauh dari kenabian, semakin rusak itu zaman. Karena tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman yang sebelumnya itu lebih baik daripada zaman setelahnya. Ya, zaman setelahnya lebih buruk dari zaman sebelumnya. Berarti bagaimana dengan kita ini? Sekarang coba lihat ikhwan, terjadi kesyirikan di tengah kita. Seperti ini. Masih ada di kalangan yang pernah kita lihat, saksikan, kalau pakai ikatan gelang, siapa? Supaya mencegah mudarat. Masih ada tidak jimat-jimat kalau orang menjual naik-ikan kalumping di pati-patinya? Masih ada? Masih ada tidak naikat di pintu rumahnya dari ikatan supaya mencegah mudarat yang menimpa rumahnya? Masih ada? Masih ada. Masih ada tidak di kalangan keluarga kita yang kalau lahir bayi naikatkan benang entah pada pinggangnya atau pada pakaiannya peniti, nakasih kayu manis atau nakasih bawang merah atau apa saja? Masih ada? Masih ada, kok. Ya, entah ke benang hitam, nanukang, ya, masih banyak terjadi. Dan itulah yang apa? Kalau kita lihat, harus diputus ikatan. Ya, kalau saya pernah dulu juga pernah terjadi begini. Kalau saya gendong keponakanku, putus. Ya, baru kebun di tempat sampah, baru nak cari bapak namanya, ndak bilang dia pergi ya. Ya, kalau antum gendong keponakan ada begini, ya putus saja, buang. Ya, kalau berbentuk kertas jimat-jimat bakar. Tapi tentunya diperlihatkan sembunyi-sembunyi antum. Dan sampai antum mengangkat kemungkaran, mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Itu juga diantara hikmah metode berdakwah. Ya, saya biasanya kalau hal-hal begini di rumah, ya, dulu awal saya keluar dari pondok, semua foto di rumah kucok sampai 1000 rumah. Ya, patung-patung rusak semuanya, kuangkat semua. Tidak ada yang ini awal-awal. Ya, tapi setelah belajar lebih hikmah lagi. Nah, bab setelahnya, bab yang ke-8, maja'a fir ruqa wat tamaim. Apa yang datang pada ruqyah dan tamaim. Tamaim jamak dari tamimah. Sama tadi. Apa tadi tamimah? Jimat. Nah, dan jimat-jimat. Fi sahih, dalam sahih, an Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dari Abi Bashir Al-Ansari. Annahu kana ma Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari, bahwasanya dia dahulu pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebagian safarnya. Fa arsala rasulan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim seorang rasul. Artinya seorang rasul. Rasul dimaksudkan bukan rasul adanya seperti rasul yang dimaksudkan Rasulullah, bukan. Tapi rasul di sini adalah apa? Utusan.
Ya, jadi jangan antum anggap Rasul itu hanyalah bermakna Rasul, yaitu Nabi. Ya, yang diberikan wahyu padanya, bukan. Rasul terkadang utusan walaupun dia bukan seorang Nabi. Misalnya saya utus ke imam pergi ke misalnya ke Pak Ketua. Ya, Rasul itu imam ilahi. Saya mengirim imam ke sana. Artinya saya mengirim utusan ke sana. Sama. Nah, kemudian kita lihat apa yang terjadi. Ala yabqayanna fi rukbata ba'irin kiladatin min watarin. Apa kata ini? Ala. Ya. Ini di sini namanya harfut tanbih. An lah sebenarnya. An di antara huruf nasab. La naf. An lah. Jangan sekali-kali ada yang tertinggal. Artinya apa? Bersihkan ini. Apa itu yang mau dibersihkan? Fi rokbatin. Yaitu dalam rokbah. Ini rokbah, sesuatu entah di leher. Rokbah. Ya, rokbah. Artinya apa? Kalau ada gantung-gantungan di leher. Leher siapa? Ba'ir. Apa ini ba'ir? Unta. Kiladatun min watarin. Entah dia apa? Termasuk juga intinya dalam segala hewan. Kan biasa ada juga di hewan-hewan kan? Dikasih jimat-jimat ini hewan supaya tidak apa. Ah, ini diperintahkan Rasul ini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar dia hendaknya tidak menyisakan sedikit pun dari apa? Apa-apa yang digantung pada hewan-hewan. Ya. Illa kutiat au kiladatun illa kutiat. Kecuali apa? Kutiat, diputus. Harus ini dilakukan. Tidak boleh ada yang ditinggal. Kiladah itu kol termasuk apa? Kalung. Jadi di sini sama. Rokobah yang digantung di leher, yang langsung di lehernya atau ke apa? Yang itu donteng-donteng. Ya, termasuk. Itu yang dinamakan kiladah. Jadi memang bahasa Arab terkadang sama maknanya gantungan, cuma berbeda. Ya, dari jenis gantungannya berbeda juga bahasa Arabnya biasanya. Nah, inti pelajaran yang bisa dipetik dari sini bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan untuk apa? Menuntaskan ya dari apa? Hal-hal yang dijadikan gantungan-gantungan yang diyakini sebagai apa? Pencegah dari bala. Naam. Wan Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis apa ini? Sahih. Dari dalil? Sami'tu. Kenapa bisa? Nah, di muqarana dengan panca indera. Nah, jazakallahu khair. Qal innar ruqa, sesungguhnya ruqa. Ya. Ruqa dari rukbah. Sesungguhnya ikatan-ikatan yang digantung di leher, wat tamaim. Begitu juga tamaim, kalung-kalung. Ya, ikatan-ikatan. Wat tiwalah. Dan begitu juga at-tiwalah. Tiwala ini ya seperti apa? Mantra-mantra, jampi-jampi. Syirkun, di antara apa? Kesyirikan. Jadi jenisnya ini banyak ya, tapi tujuannya satu. Untuk intinya mengambil manfaat, mencegah mudarat. Itu intinya. Mau dia kalungnya di leher, di gelang, di orang, di rumah, di hewan. Ya, sama saja. Jangan sampai sini. Nah, kemudian itu semuanya di antara kesyirikan. Di antara apa? Kesyirikan. Kemudian dari Abdullah bin Ukaim marfu'an, dan dari Abdullah bin Ukaim secara marfu'. Apa ini kalau hadis marfu'?
sampai kepada Nabi. Qal man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dia akan diwakilkan padanya. Artinya kalau orang misalnya kita dijadikan ini kalung sebagai apa? Sebagai ikatan-ikatan, maka kita akan disandarkan kepada. Artinya kita akan ini jimat-jimat punya sendiri ini begini. Dia akan disandarkan kepadanya. Ya, akan digantungkan hatinya kepada itu, bukan kepada Allah. Dan kalau ini sudah terjadi, itulah yang hakikatnya apa? Kesyirikan. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Tirmidzi ini boleh dibaca Tirmidzi, boleh dibaca Turmudi. Boleh dengan dhamma ta'nya, boleh juga dengan ya kasrah. At-tamaim syai' yu'allaku 'alal aulad 'anil ain. Tamaim, tamimah tadi ini, kalung-kalung adalah ini dijelaskan oleh Syekh ya. Dari apa itu tamaim, apa itu ruqa, apa itu tiwala, ini akan dijelaskan. Tamaim syai'un yu'allaku 'alal aulad. Tamaim adalah sesuatu yang diikatkan atas anak-anak anil ain, agar tidak terkena penyakit ain. Lakin idza kana minal Qur'an, akan tetapi jikalau ini dari Al-Qur'an, farakhadha fihi ba'dhum, maka dibolehkan oleh sebagian ulama, diberi keringanan oleh sebagian ulama. Misalnya kalau yang digantungkan Al-Qur'an gimana? Boleh tidak? Biasanya kan kalau anak-anak ada lahir disimpan di situ Al-Qur'an di sampingnya. Boleh tidak? Sebagian ulama mengatakan boleh. Ya, tapi sebagian lain mengatakan apa? Tidak boleh. Wa ba'duhum lam yurakhizu fi, dan sebagian ulama tidak membolehkan, tidak memberi keringanan itu. Ini tentunya untuk apa? Zadduz zara'i. Untuk apa? Mencegah keburukan yang akan terjadi. Jangan sampai orang jadikan Al-Quran hanya sebagai jimat-jimat saja. Coba lihat Al-Quran gantung di rumah. Apakah itu fungsinya Al-Quran? Bukan. Al-Quran itu fungsinya dibaca, dipahami, diamalkan, didakwakan, dihafalkan. Bukan digantung saja, disimpan sampainya dimakan oleh rayap, bukan. Nah, kemudian apa lagi? Farakhadha fihi ba'dhum wa ba'dhum lan yurakhiz fihi, dan sebagiannya tidak memberi keringanan itu. Wa yaj'alahu minal manhi'an, dan menjadikan itu sebagai apa yang dilarang darinya. Minhum Ibnu Mas'ud, diantaranya adalah Ibnu Mas'ud. Artinya Ibnu Mas'ud tidak membolehkan. Boleh? Warruqa, apa arti ruqa? Jadi tadi tamimah apa itu? Sesuatu yang digantungkan pada anak-anak. Tapi ini maksudnya kebanyakannya. Tapi orang besar ada juga? Ada. Artinya kebanyakannya kepada anak-anak. Bukan berarti kalau sama orang besar boleh, tidak. Intinya sesuatu yang digantungkan. Sekali lagi baik pada orang, mau pada benda, mau pada apapun. Ini. Karena al-ibratu bil maqasidi wal ma'ani laisa bil alfasi wal mabani. Karena ibrah itu dengan maksud dan tujuan, bukan dengan lafaz dan apa yang dia dibangun. Nah, ar-ruqa, adapun ruqa, hiya allati tusammal adaim. Dia yang dinamakan apa? Azaim. Ini. Nah, kita lanjutkan sedikit. War-ruqa. Adapun ruqa hiya allati tusammal adaim. Dia yang dinamakan apa? Al-adaim. Ya. Wa khassa minhu dalil ma khala minasyirk. Dan dikhususkan di sini di antaranya dari dalilnya apa yang harus dilepaskan karena dia bagian dari kesyirikan. Faqad rakhasa fi Rasul sallallahu alaihi wasallam minal 'aini wal huma. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan kalau dia apa? Untuk mencegah dari penyakit ain dan penyakit huma. Penyakit huma ini berkata Syekh Utsaimin dalam syarahnya adalah huma khaitun labasahu min ajalil humma. Yaitu khait, ikatan yang dipakai untuk apa? Mencegah dari itu tadi, huma. Nah, ini apa? Dia diberikan keringanan.
oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau untuk mencegah dari penyakit ain dan huma. Wattiwalah, adapun tiwalah syai'un yad'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ah ila zawji. Adapun tiwalah adalah sesuatu yang dia kalau dia letakkan ini, dia meyakini, dia mengira ini bisa menjadi sebab istrinya apa? Ya, mencintai kepada suaminya, atau suaminya mencintai kepada istrinya. Seperti itu kita baca-baca cewek. Ya misalnya kalau pakai ini, ya bisa menjadi apa? Yang tadi benci menjadi cinta, yang tadi selalu membantah menjadi taat. Ada begitu? Ada tidak terjadi begini-beginian? Ada. Dia pakai jimat-jimatnya, tiup-tiup atau pakai rambut-rambut, ya, atau pakai fotona na simpang, ya sama fotona. Ada. Ini. Warrajulu ila imraati, atau laki-laki menjadi suka sama istrinya. Ini namanya apa? Tiwala. Tiwala intinya apa? Seseorang meletakkan sesuatu dengan sebab itu menjadikan apa? Seseorang mencintai orang lain. Ya, ini. Dan ini sihir yang apa? Yang paling besar dosanya. Siapa tahu dalilnya? Dari mana dalilnya? Kisahnya siapa? Dari kisah Nabi Nuh. Allah kabarkan apa? Jadi kalau mau ditahu, kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi adalah kesyirikan yang terjadi di masanya siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Menjadikan orang-orang soleh sebagai apa? Wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian diantaranya adalah ketika hal tersebut, ya, beransur-ansur. Kemudian terjadi di kisahnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Muncullah ini. Kejadian-kejadian ini, sihir-sihir ini. Apa di antara sihirnya? Yufarriquna bainal mar'i wa zawjih. Dia bisa memisahkan apa? Antara seseorang dengan istrinya. Ya. Ini paling sihir yang paling mengerikan. Ya, paling terbesar dosanya, yang bisa menjadikan dua orang saling mencintai menjadi saling membenci. Naam. Tapi di sini kebalikannya. Kalau tiwala kebalikannya, ya, menundukkan, menjadi cinta seseorang yang benci tadi. Warawa'il Imam Ahmad, dan diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dari Ruwaifi' radhiyallahu anhu berkata kepada aku Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Ruwaifi, wahai Ruwaifi, la'alla al-hayata satatulu bik. Bisa jadi kehidupan itu akan menjadi panjang atasmu. Fakhbirin nas, maka kabarkanlah kepada manusia, anna man aqada lihiyatah, barang siapa yang mengikat jenggotnya. Pernah lihat orang mengikat jenggotnya? Pernah? Nah, begini-begini jenggot dan karek. Ya, kalau di Terong masih ada orang begini. Ya, termasuk ini kebiasaan orang-orang Majusi. Nah, di antara kebiasaan sebagian Yahudi. Nah, seperti siapa lagi yang penyanyi itu? Yang naik jenggotnya. Ya, yang suka baju-baju hitam. Daniel apakah? Yang terkenal di Indonesia. Nah, ini. Apa dianukan Ruwaifi ini? Bahwasanya kalau kamu akan semoga termasuk engkau orang yang dipanjangkan umurnya, maka kabarkan kepada manusia bahwa orang siapa yang mengikat jenggotnya, atau taqallada wataran, atau dia mengikatkan dengan watar. Watar ini diantara juga dari hal-hal yang dijadikan menjadi sesuatu
yang sehingga orang apa? Dia meyakini itu bisa juga mendatangkan manfaat, menguatkan pintarannya. Atau wataran itu juga bisa bermakna apa? Tali busur panah, atau dia ikatan-ikatan, tali-tali, intinya begitu. Sesuatu yang diikat-ikatkan. Awistanja biroji'in dabbah aw azmin. Ataukah dia beristinja? Apa itu istinja? Ini istinja. Ya. Pergi buang apa? Buang air, kemudian dia membersihkan, beristinja. Dengan apa? Biroji'in. Dengan roji, dengan sesuatu apa yang kotor juga. Biroji'in dabbah, dengan kotoran apa? Hewan. Au adnin, atau dengan tulang. Jadi dia membersihkan ininya dengan membersihkan pakai tulang. Ya, ini kan tidak boleh. Tidak boleh beristinja dengan itu. Ya, tidak boleh. Dengan kotoran atau dengan tulang tidak boleh. Kenapa? Karena tulang itu makanan para jin. Ya, kalau kita misalnya mau pakai kain, pakai tisu, boleh. Tidak dipermasalahkan, asalkan bukan dengan tulang. Fa inna Muhammadan bari'um min, maka sesungguhnya Muhammad berlepas diri darinya. Ini diantara dosanya. Sampai Nabi berlepas diri darinya. Kemudian dari Sa'id bin Jubair berkata, man qata'a tamimatan min insanin kana ka'idli raqbah, rawahu Waqi'. Bahwasanya dari Sa'id bin Jubair berkata, barang siapa yang memutus tamimah, ini keutamanya, dari manusia, maka dia seperti orang yang memerdekakan budak. Walahu an Ibrahim, dan juga dari Ibrahim, qal kanu yakrahuna at-tamaim kullaha minal Qur'an wa ghairu Qur'an. Bahwa dari Ibrahim juga bahwasanya dia membenci dari ikatan-ikatan seluruhnya, baik dari Al-Qur'an maupun selain daripada Al-Qur'an. Kita percepat pelajaran yang bisa dipetik dari pembahasan ini apa saja? Satu, kawan, percepat. Bahwasanya ruko dan tamaim apa? Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk tidak mengutus seorang Rasul untuk tidak meninggalkan apa? Apa? Meninggalkan orang yang memakai menggantung-gantungkan sesuatu, ya, baik itu pada hewan, pada orang, pada rumah dan selainnya. Ini. Kecuali harus di apa? Dipotong, diputuskan. Kemudian yang kedua, bahwasanya barang siapa menggantungkan sesuatu, baik pada hewannya, pada dirinya, dengan kalung, dengan gelang, dengan cincin, pada anak-anak, pada orang dewasa, pada laki-laki atau pada perempuan, maka itu bagian dari kesyirikan. Kemudian pelajaran yang ketiga, barang siapa yang mengikatkan hatinya pada sesuatu itu, maka dia apa? Diwakilkan padanya, artinya dijadikan dia bersandar kepada ikatan-ikatan tersebut. Kemudian pelajaran yang bisa dipetik juga bahwa tamaim adalah sesuatu yang diikatkan pada anak-anak untuk mencegah penyakit ain. Ya, sebagian para ulama membolehkan kalau dari Al-Quran, sebagian tidak membolehkan. Tapi akhir tadi bahwasanya Ibrahim dan Said bahwasanya apa? Dia tidak meninggalkan sesuatu ikatan kecuali dia memutusnya. Kemudian dari Ibrahim bahwasanya dia membenci hal itu baik dari Al-Quran maupun selain dari Al-Quran. Kemudian kalau ruqa adalah sesuatu ya yang dijadikan apa? Penahan dari penyakit ain dan humma. Sedangkan tiwalah yaitu menjadikan seseorang menjadi cinta yang awalnya benci. Nah, kemudian di antara juga pesan Nabi kepada siapa? Ruwaifi', bahwasanya nanti akan ada, ini menunjukkan apa? Bukti kebenaran kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena perkara gaib ilmu Allah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah atau orang yang diwahyukan padanya. Bahwasanya akan ada nanti orang yang mengikat jenggotnya, akan ada orang yang mengikatkan dengan apa? Ikatan-ikatan. Akan ada orang yang beristinja dengan kotoran atau dengan tulang,
dan Nabi berlepas diri darinya. Menunjukkan apa? Bukan berarti dia kafir. Ya, karena ini apa? Bukan berarti dia kafir, tapi apa? Dia terjatuh dalam dosa besar. Jadi ini Nabi berlepas diri dari apa yang dia lakukan. Kemudian yang bisa dipetik lagi dari perkara ini, ya, itu tadi bahwasanya ini saja perkara-perkara yang terjadi di masa Nabi, bagaimana lagi di masa kita. Ya, ini yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.